Apakah benar hadis yang dinyatakan oleh Syekh Mahdi bin Yahya terdapat dalam kitab Nasoihul Ibad ini? Siapakah iblis, orang yang paling kau benci setelah aku? Kemudian iblis, katanya Habib Mahdi menjawab, keturunanmu, zuriyahmu, cucumu. Dengan hadis tersebut, Syekh Mahdi itu menyatakan bahwa benar apa yang sudah dinyatakan oleh Habib Novel, bahwa orang-orang yang mengoreksi para habaib zuriyah Nabi katanya sama seperti iblis. Dan kami katakan bahwa hadis yang telah disampaikan oleh Syekh Mahdi bin Yahya itu tidak ada dasarnya, la aslalahu, tidak ada sumbernya, sehingga haram dipublikasikan kepada masyarakat, utamanya kepada orang awam. Hadis itu palsu teman-teman, atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah kami menanggapi pernyataan daripada Habib Mahdi, ternyata ada salah satu komentator yang masuk di kolom komentar kami, namanya adalah Lulu. Kata Lulu ini ya, Lu dia itu menulis gini, itu hadisnya ada di kitab Nasoihul Ibad di dekat ujung yang menyebutkan iblis mendatangi Rasul, bung. Jadi hadis itu katanya ada dalam kitab Nasoihul Ibad. Kebetulan teman-teman kami ngaji kitab Nasoihul Ibad. Ini kitabnya. Apakah benar hadis yang dinyatakan oleh Syekh Mahdi bin Yahya terdapat dalam kitab Nasoihul Ibad ini? Dan kitab Nasoihul Ibad ini merupakan syarah daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Beliau mensyarah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitab aslinya adalah Al-Munabbihat Alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Kemudian disyarah yaitu Nasoihul Ibad, syarah Alal Munabbihat Alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Ini karya daripada Syekh Nawawi Banten, Nasoihul Ibad. Lah katanya Lulu ini hadisnya itu terdapat dalam kitab Nasoihul Ibad. Sebelum kami menjelaskan dan membongkar apakah benar hadis itu ada dalam kitab Nasoihul Ibad, saya akan ingatkan dulu kepada komentator Lulu ini ya, bahwa di video itu sangat jelas Syekh Mahdi bin Yahya mengatakan runtutan cerita itu adalah ketika iblis datang kepada Nabi kita, kemudian pada saat itu Nabi Muhammad memberitahukan bahwa itu iblis. Lalu kemudian pada saat itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata kepada Nabi, bolehkah saya itu memenggal atau membunuhlah istilahnya. Jangan Umar, jangan Umar. Jadi ada redaksi Umar mau memenggal kepalanya iblis atau mau membunuh iblis. Sekarang mari kita bongkar dalam kitab Nasoihul Ibad. Ini syarah yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Banten. Saya kemudian cek ketika mendengar ini, orang ini ya mengatakan hadisnya ada di kitab Nasoihul Ibad. Ternyata di sana dijelaskan bahwa ini terdapat pada halaman 75. Halaman 75. Di sini wal maqalatus saminah wal isrun, yaitu makalah yang ke-28 ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin li iblis alaihi laknah. Jadi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkata kepada iblis. Ila akhirih, di sini tepat pada halaman 76-nya. Kemudian setelah itu Nabi di sini ternyata bertanya kepada iblis. Saya cari dulu. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian Nabi bertanya kepada iblis, "Fakam a'da'uka min ummati?" Fakam a'da'uka min ummati. Sebelumnya Nabi bertanya kepada iblis, siapakah kekasihmu? Lalu setelah itu dijawab oleh iblis. Kemudian Nabi bertanya lagi, kemudian siapa saja musuhmu dari umat-umatku wahai iblis? Qala, akhirnya pada saat itu iblis menjawab, isruna nafaron awwaluhum anta ya Muhammad fa inni ubghiduka. Ada 20. Ini ada 20 macam orang yang menjadi musuh iblis, yang paling dibenci oleh iblis. Kemudian iblis berkata, awwaluhum anta ya Muhammad. Pertama adalah kamu Muhammad, fa inni ubghiduka, saya benci engkau Muhammad, kata iblis.
Yang kedua, wal alim al amil bil ilmi. Orang yang kedua yang dibenci iblis ternyata orang yang alim ngamalkan ilmunya. Ternyata di sini tidak ada dzurriyyah Nabi. Hadisnya tidak ada dzurriyyah Nabi. Tidak ada, teman-teman. Justru orang yang pertama yang dibenci iblis, kalaupun ini yang dimaksud hadisnya, orang pertama yang dibenci iblis adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sementara orang kedua adalah al-alim, yaitu orang alim. Al-amil sekaligus ngamalkan bil ilmi, ngamalkan ilmunya. Ini orang yang kedua. Jadi orang yang dibenci iblis itu diantaranya orang kedua adalah orang yang berilmu dan ngamalkan ilmunya. Termasuk orang yang ngamalkan ilmunya adalah dia yang ketika mengetahui ada ceramah ngawur, ada ceramah yang salah, diluruskan pakai ilmunya. Ini dibenci iblis memang, teman-teman ya. Kemudian walaupun di dalam syarah, ingat bedakan antara hadis dengan syarah hadis. Ketika iblis menyatakan anta awaluhum anta ya Muhammad fa ini uberiduka ai wa uberidu ahla baitika. Ini syarah daripada Syekh Nawawi Banten sendiri, bukan redaksi hadisnya. Bedakan antara syarah hadis dengan matan hadis. Sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, di antara hal-hal yang membatalkan wudu adalah aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Kemudian penafsiran para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatal abrar. Beliau menyatakan aula mastumun nisa ini maksudnya menyentuh, bersentuhan kulitnya pria dengan wanita yang bukan mahram. Ini versi Imam Asy-Syafi'i atau jima. Tapi dalam versi yang lain, mazhab Maliki contohnya, menyentuh wanita yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudu kecuali bersentuhannya ada syahwat. Gitu, teman-teman. Artinya apa? Kita harus mampu membedakan mana teks ayat suci Al-Qur'annya dan mana penafsiran atau pemahaman ulama. Beda antara Al-Qur'an, ayat suci Al-Qur'annya dengan pemahamannya. Sama dengan hadis ini, ternyata yang pertama dibenci oleh iblis adalah awaluhum anta ya Muhammad fa ini uberiduka. Yang kedua wal alimul amilu bil ilmi. Tidak ada yang redaksi. Dan kedua adalah dzurriyyahmu, keturunanmu, gak ada. Itu cuma syarah daripada Syekh Nawawi Banten. Dan di sini pun tidak ada keterangan bahwa Sayyidina Umar mau membunuh iblis. Tidak ada, teman-teman. Jadi jelas hadis itu memang tidak ada dasarnya. Bahkan kalau kita mau mengambil hadis itu, andaikan memang benar-benar terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad ini, di sini pun tidak ada keterangan riwayat siapa ini. Hadis ini riwayat siapa? Tidak ada keterangannya di sini, teman-teman. Sehingga status hadisnya tidak dijelaskan kalau di sini ya. Tapi kalau dalam kitab Al-Lajnah, Fatwa Lajnah Ad-Daimah, itu jelas hadis yang dibacakan oleh siapa itu Said Mahdi bin Yahya, jelas la aslalahu. Ayolah yang jujur ya. Bedakan antara matan hadis, redaksi hadis dengan syarhul hadisnya. Bedakan. Masa Anda gak mampu membedakan? Yang jelas, Islam itu tidak pernah melarang kita untuk mengoreksi demi membenarkan, demi menyelamatkan umat Islam. Tidak pernah disalahkan oleh Islam itu sendiri. Sehingga ketika ada habaib kayak seumpama siapapun, entah kiai, gus, keliru, dikoreksi, dibenarkan, itu memang seharusnya. Maka orang yang mengatakan siapapun yang ngoreksi habaib, padahal memang seumpama habibnya salah, kemudian disamakan dengan iblis, lah ini keterlaluan. Gak ada dasarnya ucapan seperti itu. Di redaksi Said Mahdi itu ada Sayyidina Umar mau memenggal atau membunuh kepala iblis itu ya, mau membunuh iblis istilahnya lah. Di sini gak ada sama sekali, gak ada. Saya itu ngaji kitab ini kok. Bagaimana mungkin saya bisa tertipu, ha? Ayolah, sadar. Kalau memang keliru, memang salah, akui saja kesalahan. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan menganggap remeh atau menghina atau merendahkan orang lain dengan menuduh-nuduh iblis dan semacamnya lah.
Padahal koreksi itu jelas berbeda dengan kebencian. Kalau kebencian itu yang dilarang oleh Islam, tetapi kalau ngoreksi biar tidak terjadi kesalahan terus menerus di masyarakat, maka itu keharusan, sebab itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang telah diwajibkan oleh agama Islam itu sendiri kepada pemeluknya. Semoga bisa dimengerti ya. Dan ini bukan ujaran kebencian, bukan teman-teman. Kami hanya ingin meluruskan setiap kesalahan yang pernah kami ketahui dan kami mampu untuk meluruskan, maka kami akan luruskan. Sebagai bentuk apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita hanya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Memang pahit, menerima kebenaran memang pahit, tetapi lebih baik lagi ketika orang itu menolak kebenaran yang akhirnya akan celaka di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Semoga bisa diambil manfaat dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.